Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu dan Remaja GKPD Jemaat Marga Rahayu Bangli. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan yang sehat, ya di mana saja kalian berada. Amin ya Kak, kita boleh beribadah di pagi yang indah ini. Semua itu adalah atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Nah tentunya dengan kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kita dapat bertemu walaupun secara online. Nah yuk adik-adik yang di rumah bagi berdiri, kita akan pujikan sebuah pujian bertemu dalam kasih-Nya. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yuk adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami semua sudah boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bersekutu dalam ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, sertai dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, baik dari awal, pertengahan, hingga sebentar kami akhiri dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita memuji Tuhan kembali. Mari kita bertepuk tangan dan selalu bersuka ria, tidak boleh ada yang sedia. Kita pujikan sebuah pujian. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan wajah berseri.
Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Febri. Nah, adik-adik duduk yang manis dan siapkan Alkitab kalian. Nah, jika sudah, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Imelda. Silakan Kak. Adik-adik, siapkan diri adik-adik ya di rumah, lalu kita berdoa mintakan pimpinan Tuhan bagi kita, dan firman yang nanti akan kita bacakan dan akan kita dengarkan bisa menjadi sebuah berkat bagi kehidupan adik-adik dan juga bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Allah Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami semua ya Bapa. Sampai saat ini kami ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul dan rindu mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, agar firman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Febri menjadi berkat bagi kami semua. Berkatilah Kak Febri yang akan membawakan firman-Nya, agar firman ini juga menjadi berkat bagi adik-adik dan juga bagi kami semua. Inilah doa kami naikkan hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kak Febri senang sekali dapat menyapa adik-adik kembali, dan hari ini kakak akan menyampaikan cerita sekolah minggu. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, sekarang duduk yang manis, siapkan hati kalian, dan buka telinga kalian. Oke? Ya, pertama-tama kakak ingin adik-adik memperhatikan gambar berikut. Gambar ini menurut adik-adik tentang apa ya? Kalau kita lihat di sini ada beberapa bola berwarna biru dan ada satu bola berwarna kuning. Nah, maksudnya apa ya? Oke, adik-adik penasaran? Tapi sebelum kita membahas apa sih maksud dari gambar tersebut, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 12. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, kita baca bersama yuk. Dari kitab 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 12. Sudah siap? Ayo. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Oke, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca baru saja ini adalah bagian dari surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada para perantau atau pendatang. Maksudnya, para perantau dan pendatang di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada atau tinggal di bangsa bukan Yahudi. Jadi pindah tempat tinggal seperti itu. Isi surat Rasul Petrus ini adalah nasihat agar orang-orang Yahudi ini bisa menjaga hidup mereka dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi dan memiliki cara hidup yang baik. Lalu, apa sih hubungan gambar yang sudah kita amati tadi dengan firman yang sudah kita baca? Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan di Pulau Bali ini adalah kaum minoritas. Jumlah kita sedikit dibandingkan dengan
teman-teman beragama lain. Nah, situasi kita atau keadaan kita ini seperti gambar bola kuning. Ya, kita sebagai orang Kristen itu digambarkan seperti bola kuning ini. Kita berbeda dari teman-teman yang lain. Ya, kita berbeda dari teman-teman yang beragama lain. Kita adalah orang Kristen. Kita adalah anak Tuhan dan kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pastinya apa yang menjadi perbuatan kita dan apa yang kita pikirkan juga apa yang kita ucapkan berbeda. Nah, adik-adik pasti mengalami ya dan cukup merasakan bahwa memang adik-adik berada di tengah-tengah teman-teman yang berbeda agama. Lalu bagaimana adik-adik harus bersikap? Oke, seperti nasihat Rasul Petrus yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus ingin agar adik-adik menjadi terang dunia dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi terang dunia, di sini dimaksudkan adik-adik bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Adik-adik menerapkan nilai Kristen dalam kehidupan adik-adik, walaupun di tengah kebiasaan yang buruk ataupun di tengah kegelapan. Tapi adik-adik harus tetap memegang ajaran Kristus. Nah, contohnya adalah ketika di kelas saat ulangan mungkin soalnya sulit. Hal itu membuat teman-teman adik-adik mempunyai ide, yaitu mencontek. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya tidak meniru perbuatan tersebut. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita berbuat curang. Tuhan ingin agar kita jujur. Nah, kita tidak melakukan itu. Contoh yang lain lagi. Sebagai anak Tuhan, kebiasaan kita sebelum makan adalah berdoa. Bahkan tidak hanya sebelum makan, bangun tidur, mau pergi, mau belajar, kita berdoa. Nah, adik-adik tidak usah takut ketika adik-adik di tempat umum. Mungkin adik-adik mau makan. Nah, tidak usah takut untuk berdoa. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita dan itu adalah menjadi kewajiban kita sebelum makan pasti berdoa. Jadi tidak usah khawatir kalau temanmu mungkin akan bertanya, ya akan melihatmu. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan tetap berdoa sesuai dengan apa yang memang kita sering lakukan. Kedua adalah memiliki cara hidup yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau di dalam keluarga, adik-adik bisa melakukan hidup rukun dengan keluarga, dengan bapak, ibu, kakak, adik. Mau saling mengasihi, saling mengalah, bekerja sama, sehingga terciptalah hubungan keluarga yang harmonis. Di dalam gereja, nah adik-adik bisa menjalin hubungan yang baik dengan jemaat yang lain, saling bertegur sapa, saling bekerja sama, bahkan memperhatikan satu dengan yang lain, dan tentunya juga hidup rukun. Nah, kalau di masyarakat, terutama bertemu dengan banyak orang yang berbeda, bahkan berbeda agama dengan kita, adik-adik bisa menunjukkan sikap saling menghormati, toleransi, dan berusaha menjaga sikap. Seperti itu. Nah, adik-adik, dua hal penting tadi perlu adik-adik perhatikan dan diterapkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari dimanapun adik-adik berada. Walaupun kita minoritas, walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita harus berani menyatakan iman Kristen yang kita miliki. Tuhan Yesus pasti memampukan kita untuk bisa menjadi contoh yang baik. Dan perhatikan adik-adik,
Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, itu sama artinya kita sudah bersaksi. Hidup kita menjadi kesaksian. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, tetap rajin berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, kakak akan tutup firman hari ini dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, jumlah kami sedikit, kami tahu kami berbeda dari teman yang lain. Tapi mampukan kami untuk bisa menjadi terang dunia, menjadi terang di tengah kegelapan, di tengah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan di tengah hal-hal yang tidak seturut dengan firman-Mu. Ajarkan kami agar bisa menjadi contoh yang baik, melakukan perbuatan yang baik, dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, baik di dalam keluarga, di gereja, maupun di tempat umum ketika kami berhubungan dengan orang lain. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berani menyatakan iman kami, karena kami ingin melalui perbuatan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, hidup kami menjadi kesaksian dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap taat, setia kepada-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Semoga bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik setiap hari, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya Kak. Nah adik-adik, saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pujian, mentega, dan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Kita selalu bersama.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak guru sekolah minggu bahwa sesungguhnya kita ada di tengah-tengah dunia ini tidak sendirian. Ada banyak orang dengan keyakinan yang berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda yang ada di sekitar kita. Tapi adik-adik kita diajak untuk selalu dapat menjadi berkat dalam hidup mereka. Walaupun mungkin kita tidak sama seperti mereka, tetapi kita terus-menerus diajak supaya kita selalu menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan yang baik juga dalam kehidupan kita. Kiranya adik-adik juga senantiasa bisa menyadari akan hal itu. Dan Pak Pendeta senantiasa berdoa, berharap supaya adik-adik selalu dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik boleh berada. Baik adik-adik, kita sudah ada di penghujung dari ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan sebelum kita akan kembali ke tengah-tengah aktivitas kita, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati menyertai adik-adik semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.